Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terakhir mengenai kriteria pengakuan pendapatan dan metode pencatatan pendapatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kriteria pengakuan pendapatan. Menurut Financial Accounting Standard Board, kriteria pengakuan pendapatan itu ada dua macam. Yang pertama, pendapatan itu baru diakui apabila jumlah pendapatan itu terrealisasi atau pasti cukup akan terrealisasi. Yang kedua ialah pendapatan itu baru dapat diakui apabila pendapatan itu sudah terbentuk atau terhimpun. Yang kedua ialah metode pencatatan pendapatan. Metode pencatatan pendapatan itu ada dua macam. Yang pertama, metode berbasis kas atau kas basic method, dan yang kedua ialah metode berbasis accrual atau accrual basic method. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode berbasis kas. Metode berbasis kas ialah sistem di mana pendapatan belum dapat diakui apabila belum diterima pendapatan. Maksudnya di sini jika misalnya saya mendirikan usaha laundry, saya sudah menyelesaikan laundryan dari customer, dan customer mengambil laundryan ke saya dan saya mendapatkan uang, atau kemudian saya sudah menerima kas, berarti saya sudah menerima pendapatan secara langsung. Biasanya metode ini digunakan atau diterapkan pada perusahaan-perusahaan atau usaha yang berskala kecil, atau usaha jasa misalnya, atau orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Yang kedua ialah metode berbasis accrual. Metode ini digunakan metode pendapatan di mana pendapatan dicatat apabila sudah terjadi hak. Tidak penting apakah pendapatan itu sudah diterima atau belum. Contohnya seperti misalnya saya memiliki usaha mebel dan customer memesan kepada saya untuk membuat barang meja misalnya dengan menggunakan jasa saya. Berarti di sini saya belum menerima uang, tapi saya sudah mengerjakan produk yang dipesan oleh customer gitu. Biasanya metode ini memiliki keuntungan dengan dengan secara metode ini memiliki keuntungan dengan metode perhitungan secara rinci atas keuntungannya dan perumah dalam laporan laba rugi dan neraca selisih. Di sini juga metode pencatatan pendapatan dalam usaha jasa juga ada 4 macam. Yang pertama ialah metode kerja khusus. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pendapatan jasa yang dihasilkan melalui aksi tunggal. Misalnya seperti dokter gigi yang mendapatkan pendapatan dari menyelesaikan penambalan gigi dari customer. Yang kedua ialah metode kerja profesional. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dari melakukan lebih dari satu aksi tunggal atau hanya satu periode akuntansi. Yang ketiga ialah metode kerja selesai. Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan Metode ini digunakan untuk mengakui pendapatan yang dihasilkan atas rangkaian kejadian, di mana yang terakhir sangat penting yang berhubungan dengan total transaksi dan di mana pendapatan jasa telah diakui apabila pekerjaan itu telah selesai dilakukan.
Biasanya metode ini sama dengan metode kontrak atau kontrak jangka panjang. Yang terakhir ialah metode penagihan. Metode ini digunakan untuk ketika ketidakpastian penagihan terhadap customer dan biaya estimasi yang tidak dipercaya sehingga terbentuk reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.